Saudara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan Senin besok. Tim kuasa hukum sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Peggy Setiawan. Tim ahli juga akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis itu barang-barang bukti dan betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Terus sidik jari juga nggak ada ya Bu? Nggak ada sidik jari para terpidana, itu nggak pernah ada. Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP, untuk membuktikan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau membuka sekarang di persidangan. Polda Jawa Barat siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menyebut tim kuasa hukum dari Polda Jabar telah disiapkan. Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan kuasa hukum eksternal. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya bekerjasama dengan kuasa hukum dari eksternal. Saudara, Peggy Setiawan akan melawan status penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon melalui gugatan pra-peradilan. Sidang itu pun rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin besok. Bagaimana persiapan jelang sidang pra-peradilan itu kita tanyakan kepada Humas Pengadilan Negeri Bandung, Dalyusra. Halo, selamat petang Pak Dalyusra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Ya, Pak Dalyusra, ini persiapan akhir sidang pra-peradilannya seperti apa? Apakah sudah selesai 100% untuk menghadapi persidangan besok? Persiapan untuk menjadikan pra-peradilan besok, para pengadilan telah menyiapkan sesuatu demi kepentingan jalannya persidangan dengan lancar. Untuk pengamanan sendiri akan seperti apa, Pak Dalyusra? Kalau pengamanannya ya biasanya, karena kami Pengadilan Negeri Bandung udah sering lah ya yang namanya nyidang pra-peradilan. Hanya kebetulan ini yang ditangani pra-peradilan ini Peggy Setiawan ini lagi viral ya, lagi viral. Jadi ya kami bekerjasama dengan pihak kepolisian lah, dari keamanan. Sudah ada konfirmasi belum pihak-pihak mana saja yang akan hadir? Apakah pihak keluarga Peggy seluruhnya akan hadir dalam persidangan untuk menyaksikan jalannya sidang? Oh, kalau itu nanti bisa menentukan nanti besok Pak, besok ya Mbak ya. Karena kalau pra-peradilan ini bisa dibilang hari ini akan hadir, tahu-tahunya besok bisa aja nggak hadir. Jadi kami yang lebih jelasnya mungkin besok, Pak. Pak Dalyusra, ini kan kasus ini menjadi sorotan publik. Apakah ada peraturan jumlah orang yang diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang? Ada batasan atau akan seperti apa nantinya? Ya, batas sesuai dengan kemampuan kapasitas ya. Karena ruangan sidang ini, ruangan 6 ini terbatas ya. Supaya jadi yang kira-kira bisa masuk ya pengacara dan keluarga dari pihak pemohon ya dan termohon ya. Ini termohonnya Polda ya itu. Jadi yang lain bisa lihat di luar persidangan. Berapa kapasitasnya tepatnya Pak Dalyusra? Ya berkisar sekitar 30-40 lah. 40 orang. 40 Oke. orang. Kalau sidang sendiri akan berlangsung secara terbuka
dan disiarkan secara daring atau seperti apa? Sidang terbuka untuk umum dan bisa semua orang melihatnya. Untuk rekan media bisa menyiarkan secara langsung tentunya ya Pak ya? Oh bisa. Ya. Lalu Pak Daliusra, seperti apa jaminan dari Pengadilan Negeri Bandung bahwa sidang akan berjalan secara independen seperti yang disampaikan oleh Ketua PEN? Ya, mungkin tadi Mbak udah mendengar dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Khusus, Pak John Charman Saragi, bahwa hakim itu independen ya, mandiri, dan apapun yang apapun yang dilaksanakan di kantor pengadilan dalam persidangan ini, hakim akan independen dan dapat dipengaruhi oleh siapapun. Pak Daliusra, ini kan sudah ditentukan bahwa akan ada hakim tunggal, Eman Sulaiman, untuk memimpin sidang. Apa alasan-alasan tertentu yang memutuskan agar hakim Eman yang memimpin jalannya sidang? Itu Pak Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang punya, emang hakim PN Bandung semua punya kredibilitas ya, karena di sini hakim PN Bandung itu semuanya mantan ketua pengadilan ya, mantan ketua ya di daerah ya, dan mungkin dari sekian ini mungkin Pak Ketua mungkin menunjuk Pak Eman, bukan berarti Pak Eman yang ini, banyak hakim-hakim PN Bandung yang kredibilitasnya bagus ya ini, tapi mungkin Pak Ketua memilih beliau. Kalau Pak Eman Sulaiman ini biasanya memimpin persidangan seperti apa? Untuk kasus-kasus seperti apa? Pak Eman Sulaiman ini ya banyak menangani kasus, misalkan kasus tipikor ya, sudah itu kasus pidana umum, perdata, dan bahkan pra peradilan. Kalau di Pak Eman sendiri sudah berapa kali menangani ataupun memimpin sidang jalannya sidang pra peradilan? Oh, udah cukup banyak, Mbak, cukup banyak. Kalau untuk saksi-saksi ataupun yang akan dihadirkan nanti, sudah terinformasi belum dari PN Ya, Pengadilan Negeri Bandung? kalau biasanya itu yang saksi-saksi itu kan tugasnya dari pemohon ya. Pemohonnya siapa yang akan hadir ya? Karena kami di sini pengadilan hanya bisa laporan dari pemohon siapa yang akan hadir. Ada catatan mungkin sebelumnya yang dilampirkan ke Pengadilan Negeri Bandung yang sudah diterima? Ya. Siapa-siapa saja namanya? Dalam berkas itu udah ada nama-namanya A, B, C, D, E ya, udah ada nama-nama. Hanya nanti apakah nanti hari Senin apakah dia bisa hadir atau enggak, nanti lihat di dalam persidangan besok, Mbak. Pak Daliusra, terakhir, kuasa hukum dari tim Polda Jawa Barat nanti akan diwakili oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat atau dari eksternal? Ya, mungkin dari Jawa Barat, tapi bisa juga nanti ditambah dari internal juga. Belum terinformasi ya namanya, apakah dari eksternal atau dari internal kepolisian? Baik. Terima kasih Pak Daliusra, Humas Pengadilan Negeri Bandung, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya korban meninggal akibat kecelakaan mobil Pajero yang menewaskan 4 orang telah dimakamkan keluarga di Blitar, Jawa Timur. Dari hasil survei Litbang Kompas 27 Mei hingga 2 Juni 2024, 75,6% responden puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Gelontoran bansos pemerintah jadi alasan utama responden. 식당 프리미엄 하루 2만 남아